Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Pengalaman Horor di Rumah Sakit. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Rina adalah seorang bidan yang bekerja di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Rumah sakit tersebut sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu dan dihantui oleh kisah-kisah mengerikan. Namun, Rina tidak pernah mempercayai cerita-cerita horor itu. Saat malam, Rina bertugas menjaga ruang persalinan dan merawat ibu-ibu yang baru melahirkan. Malam itu, keadaan hujan deras turun membasahi tanah di sekitar rumah sakit, menciptakan suasana yang mencekam. Rina duduk di ruangannya yang dihiasi dengan lampu yang redup dan dinding yang sudah usang. Waktu terus berlalu dan suara hujan membuat suasana semakin sunyi. Saat tengah malam, Rina mendengar suara langkah kaki di koridor rumah sakit yang sepi itu. Langkah itu terdengar pelan-pelan, seperti bayangan yang berusaha bergerak tanpa meninggalkan jejak. Rina mencoba mengabaikan suara itu, menganggap sebagai efek suara angin atau mungkin tikus yang berlarian. Namun suara langkah itu semakin mendekat dan terdengar semakin jelas. Rina mulai merasa ketidaknyamanan yang tak terucap. Ia merasa merinding. Beberapa saat kemudian, Rina seolah-olah ada seorang yang mengamati dari balik pintu. Ia mendengar desiran suara bisikan yang samar-samar memanggil namanya. Rina, Rina. Suara itu terdengar begitu lembut seperti bisikan angin malam. Rina terdiam sejenak, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tanpa pikir panjang, Rina memutuskan untuk membuka pintu ruang persalinan. Namun ketika pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di koridor. Suasana semakin tegang dan Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kembali duduk di ruangannya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri hanya sebuah khayalan. Tiba-tiba lampu di ruang persalinan mulai berkedip. Rina mencoba menyalakan kembali, tetapi lampu malah padam total. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya cahaya bulan yang menyinari sebagian kecil ruangan. Rina meraba-raba mencari senter di dalam laci meja. Dan ketika menyalakan, ia melihat bayangan yang tidak wajar di sudut ruangan. Sosok bayangan itu semakin jelas dan Rina melihat perempuan dengan mata hampa tanpa ekspresi. Perempuan itu mengenakan seragam rumah sakit yang sudah lama tidak terpakai. Rina menahan teriakan, namun ketakutan terpancar dari matanya. "Siapa kamu?" tanya Rina. Tiba-tiba Rina terhentak dan terbangun dari mimpinya. Beberapa bulan setelah Rina dimimpikan roh itu, Rina kembali menjalani shift malam di rumah sakit bersama temannya yang bernama Yeni. Namun malam itu ketika hujan kembali turun dengan deras, suasana rumah sakit tampak berubah. Suasana yang semula riuh rendah dengan obrolan dan tawa Yeni tiba-tiba menjadi hening. Ketika pintu ruangan persalinan berdecit terbuka dengan sendirinya, Rina merasa getir, namun berusaha menyembunyikan ketidaknyamannya di hadapannya ini. "Tenang saja, Rin, ini hanya pintu tua yang kadang suka membuka sendiri," ujar Yeni sambil tertawa. Namun senyumannya seketika memudar saat ia melihat bayangan samar di koridor. Sebuah siluet perempuan hamil terlihat berdiri di kegelapan. Tangannya menyentuh perutnya. Rina merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan rasa takutnya kembali muncul. "Itu pasti hanya sebuah bayangan," kata Yeni mencoba meredakan ketegangan. "Ayo kita periksa." Mereka berdua menghampiri koridor dengan hati-hati. Bayangan perempuan hamil itu semakin jelas dan mereka bisa melihat bayangan mata yang mencari-cari sesuatu. Rina merasakan getaran yang aneh di udara, seolah-olah ada energi yang tidak bisa dijelaskan. "Tolong bantu aku," bayangan perempuan hamil itu pelan-pelan. Rina terkejut mendengar suara itu. Yeni menatapnya dengan rasa heran. "Apa kau mendengarnya juga, Rin?" Rina mengangguk dan mereka memutuskan untuk melihat lebih lanjut. Bayangan perempuan hamil itu membimbing mereka menuju ruang persalinan yang gelap. Lampu merah redup menyala pelan, menciptakan suasana yang mencekam. Di dalam ruangan itu,
Rina dan Yeni melihat bayangan perempuan hamil berdiri di dekat tempat tidur persalinan. Bayangan itu tampak gelisah dan Rina merasakan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. "Bantu aku menemukan anakku," kata bayangan perempuan hamil dengan suara yang lembut. Rina menyadari bahwa roh perempuan hamil itu mencari anaknya yang mungkin lahir di rumah sakit ini. Namun hati yang bergetar, Rina mencoba berkomunikasi dengan roh tersebut. "Siapa namamu dan di mana anakmu?" Roh itu mengungkapkan kisahnya. Ia adalah seorang ibu hamil yang meninggal dunia ketika melahirkan di rumah sakit. Anaknya selamat, tetapi mereka terpisah. Sejak itu, roh ibu hamil itu berkeliaran mencari anaknya yang entah di mana. Dengan bantuan Yeni dan Rina mencoba membantu mereka. Yeni dan Rina mencoba membantu roh tersebut menemukan anaknya. Mereka menyusuri lorong-lorong dan ruangan-ruangan rumah sakit mengikuti petunjuk dari roh ibu hamil. Suasana semakin tegang seiring perjalanan mereka dan Rina merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka tiba di ruangan penyimpanan berisi arsip-arsip lama rumah sakit. Di sana mereka menemukan foto-foto lama dan catatan-catatan kehamilan. Roh ibu hamil tersebut dengan cepat mendekati sebuah foto dan menyentuhnya dengan lembut. "Ini dia, ini anakku. Aku sudah melihat wajahnya," fisiknya sambil menangis. Suasana ketika menjadi hening. Rina dan Yeni merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini dipikul oleh roh ibu hamil itu akhirnya terangkat. Roh tersebut melihat langsung ke arah Rina dan Yeni, tersenyum dengan penuh rasa syukur sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa minggu setelah peristiwa roh ibu hamil, Rina dan Yeni kembali menjaga malam di rumah sakit. Meskipun mereka mencoba melupakan kisah-kisah horor yang pernah terjadi, ada ketidaknyamanan yang tak terungkap yang menyelinap di antara mereka. Rina merasa bahwa sesuatu tidak beres dalam dirinya. Seringkali ia melihat bayangan-bayangan gelap di sudut ruangan. Yeni, temannya, merasa ada energi yang mengelilingi Rina. Yeni adalah seorang anak indigo dengan kepekaan spiritual yang tinggi. Yeni merasa ada kehadiran yang mencoba berkomunikasi dengan Rina. Ia memutuskan untuk membantu Rina memahami fenomena ini. Suatu malam ketika hujan kembali turun dengan lebat, Rina merasa sesuatu yang tidak biasa. Bayangan-bayangan gelap itu kembali muncul di koridor rumah sakit. Namun kali ini mereka terasa lebih dekat dan lebih intens. Rina merasa dingin di tulang belakangnya dan suara bisikan yang tak terdengar oleh telinga manusia bergema di kepalanya. "Rina, Rina," desis suara itu. Yeni menyadari bahwa Rina sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Dengan tenang, Yeni mendekati Rina dan bertanya, "Rina, apakah kamu merasakan sesuatu?" Rina mengangguk ragu. "Aku merasa seperti ada yang mengawasiku, seperti bayangan yang selalu mengikutiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi." Yeni tersenyum penuh pengertian. "Rina, kau punya kepekaan spiritual yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Ada banyak energi di sekitarmu dan mungkin ada roh yang berusaha berkomunikasi denganmu." Rina tercengang mendengar penjelasan Yeni. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi padanya memiliki kaitan dengan dunia spiritual. Pada malam-malam berikutnya, Yeni membimbing Rina untuk mengembangkan kemampuannya. Yeni memberikan panduan tentang cara mengontrol, memahami energi spiritual yang mengelilingi mereka. Saat Rina semakin menyadari keberadaan roh di sekitarnya, ia mulai memahami bahwa mereka bukanlah ancaman. Beberapa roh hanya ingin berkomunikasi atau mencari bantuan untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Meskipun takut pada awalnya, Rina merasa lega karena kini ia dapat memahami dan mengontrol kepekaannya. Suatu malam ketika mereka berdua sedang duduk di ruang persalinan, Rina mendengar suara lembut, "Terima kasih Rina, aku bisa pergi dengan tenang." Rina tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Dengan bantuan Yeni, ia berhasil membantu roh yang selama ini menghantuinya untuk menemukan kedamaian.
Suatu malam yang mendung dan dingin, Rina dan Jenny saat membersihkan data-data lama dan memutuskan untuk memeriksa beberapa file data lama di ruangan arsip di rumah sakit. Mereka merasa penasaran dengan sejarah rumah sakit dan berharap menemukan petunjuk tentang roh-roh yang sering muncul di koridor dan ruang persalinan. Dengan langkah hati-hati, mereka membuka loker-loker tua yang berisi arsip-arsip kuno. Tiba-tiba, Yeni menemukan sebuah berkas yang menarik perhatiannya. Dengan gemetar, ia menyodorkan berkas itu kepada Rina. "Lihat ini, Rin. Nama lengkapnya Rina Kusumaningsih, bidan yang lahir pada tahun 1960. Rina membuka berkas tersebut dengan tatapan kaget. Ternyata berkas ini berisi data pribadi seorang bidan yang bernama Rina Kusumaningsih, yang lahirnya pada tahun yang sesuai dengan identitasku. Tanggal lahirnya sama juga dengan aku. Apakah ini kebetulan?" Semua rincian dalam berkas itu cocok dengan dirinya, termasuk alamat rumah dan tanggal lahirnya. "Bagaimana mungkin?" gumam Rina dengan suara terbata-bata. Ia membaca lebih lanjut berkas tersebut dan menemukan bahwa Rina Kusumaningsih meninggal dunia pada tahun 1985 akibat kecelakaan tragis di koridor rumah sakit ini. Rina merasa seakan-akan tanah di bawah kakinya terhenti sejenak. Ia melihat foto Rina Kusumaningsih yang terselip di dalam berkas itu, dan wajahnya seperti mencerminkan gambaran dirinya sendiri. Yeni mencoba memberikan dukungan dan meletakkan tangannya di pundak Rina. "Mungkin ini adalah jawaban dari misteri yang selama ini kita hadapi, Rina. Sepertinya kau adalah reinkarnasi dari Rina Kusumaningsih," ujar Yeni lembut. Rina sulit menerima kenyataan itu, namun seiringnya dengan waktu, dia menyadari bahwa ini mungkin adalah jawaban atas fenomena aneh yang selama ini terjadi. Ia mencoba mendalami lebih lanjut mengenai sejarah kehidupan Rina Kusumaningsih. Rina mengingat pada suatu malam itu, dia bermimpi seorang bidan yang meninggal dunia dan menghantuinya. Dia terbangun dari mimpinya. Ternyata ini semuanya jawabannya. Seorang bidan itu yang ditemuinya dalam mimpi itu adalah Rina Kusumaningsih. Semenjak dia bermimpi, dia mulai memiliki kekuatan-kekuatan ini, melihat-lihat roh-roh ini. Apakah ini jawabannya? Rina masih bingung. Dengan bantuan Yeni, Rina melakukan sesi mediasi untuk menghubungkan dirinya dengan roh Rina Kusumaningsih. Melalui perjalanan spiritual, Rina akhirnya bisa berkomunikasi dengan roh tersebut. Rina Kusumaningsih menceritakan kisah hidupnya, termasuk kecelakaan yang menyebabkan kematiannya. Panasnya sinar matahari menyapu langit siang itu. Rina duduk di ruang kerjanya dengan ekspresi wajah yang tampak kelelahan. Meski tengah tidak enak badan, ia tetap bersemangat memberikan pelayanan terbaik bagi pasien-pasiennya. Berbagai macam suara dari peralatan medis menjadi latar belakang kehidupannya. Tengah hari itu, kepergiannya ke lantai 4 menjadi momen yang berbeda. Rina merasakan kekosongan di perutnya. Dia merasa sangat lapar. Meskipun badannya terasa sakit, Rina begitu merasa lapar sehingga dia harus ke lantai 4 untuk ke kantin. Karena lift sedang diperbaiki, dengan langkah yang pelan, Rina menaiki tangga dengan hati-hati. Keringat dingin menempel di dahinya, dan napasnya terasa agak tersengal. Setelah mencapai lantai 4, Rina menuju kantin dengan langkah yang semakin terhuyung. Sederetan pilihan makanan menggoda mata Rina, namun matanya tertuju pada gado-gado spesial yang terpampang di sebuah rak. Rina duduk di salah satu sudut kantin menyantap makanannya dengan penuh nikmat. Meski badannya masih terasa kurang bertenaga, senyum kepuasan tergambar di wajahnya. Ia merasakan betapa pentingnya menjaga kesehatan, terutama bagi seorang bidan yang memiliki tanggung jawab besar. Setelah selesai menyantap makan siang, Rina melangkah keluar dari kantin dengan hati yang lebih lega. Meskipun masih terasa kurang enak badan, makanan itu memberikan energi lebih. Saat berjalan di lorong lantai 4, Rina mencium semerbak wangi melati yang menguat dari depan kamar 403. Sejenak, Rina terdiam. Matanya memperhatikan pintu kamar itu, dan bulu kuduknya merinding tanpa alasan yang jelas. Suasana di sekitarnya terasa sunyi dan sepi, membuat lorong tersebut menjadi semakin hening. Rina merasa sesuatu yang tidak biasa, namun ia mencoba meredakan rasa takutnya dengan mencari logika di balik keadaan tersebut. Rina
memutuskan untuk melihat sekitar. Ia mencari tahu apakah ada pasien atau petugas medis yang sedang berada di dekatnya. Namun yang terlihat hanya lorong yang sepi tanpa adanya seseorang. Dengan langkah yang terburu-buru, Rina melanjutkan perjalanannya menuju tangga ke lantai 2. Setiap langkahnya terasa lebih cepat dari biasanya, seolah-olah mencoba meninggalkan keheningan yang tidak nyaman di lantai 4. Saat Rina menuruni tangga, Rina mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya imajinasinya atau ada alasan sederhana di balik wangi melati dan keheningan tadi. Meski begitu, bayangan kejadian itu tetap menghantuinya dan Rina memutuskan untuk fokus pada kerjanya, mencoba melupakan insiden misterius di lorong lantai 4. Rina tiba di ruang kerjanya di lantai 2 dengan nafas yang terengah-engah. Ia merasa keringat dingin membasahi keningnya dan tatapannya kosong. Reva, seorang teman kerjanya yang duduk di meja sebelah, menyadari perubahan Rina. "Rina, apa yang terjadi?" tanya Reva dengan kekhawatiran di matanya. Ia melihat bahwa Rina tidak dalam kondisi biasanya. Rina mengangkat kepalanya dengan lambat, seolah-olah keluar dari lamunan yang dalam. Ia menatap Reva dengan ekspresi campuran antara keterkejutan dan kebingungan. "Aku tidak yakin, Reva. Tadi di lantai 4 ada sesuatu yang aneh." Reva mengangkat alisnya, mencoba memahami situasi yang ada. "Apa yang terjadi di lantai 4, Rina?" Rina menghela nafas dalam-dalam, mencoba merapikan pikirannya. "Saat aku melewati kamar 403, tiba-tiba tercium bau melati yang begitu harum, dan suasana di sana begitu sunyi, kosong, padahal itu siang hari loh. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, Reva." "Mungkin hanya perasaanmu aja, Rina," kata Reva. Rina mengangguk setuju. Namun ada keraguan di matanya. "Tapi ini terasa berbeda, Reva. Aromanya begitu kuat dan aku merasa sungguh ketakutan. Bulu kuduku berdiri semua, Reva." Reva meletakkan tangannya di pundak Rina dengan lembut dan berkata, "Mungkin kamu terlalu lelah, Rina. Kenapa tidak istirahat sebentar? Aku ambilkan secangkir teh untukmu ya." Selang beberapa menit, Rina mulai merasa sedikit lebih baik setelah minum teh hangat yang diberikan oleh Reva. Dia berterima kasih pada temannya itu yang mencoba menenangkan diri dan kembali fokus pada pekerjaannya. Sore harinya, shift kerja Rina akhirnya selesai. Dia mulai membereskan meja kerjanya, menyusun berkas-berkas, dan mematikan peralatan medis yang tidak diperlukan. Reva yang melihat bahwa Rina tampak masih lesu, memberikan tawaran baik. "Rina, kenapa tidak pulang bersamaku aja? Aku bawa motor, bonceng aku aja. Aku khawatir melihatmu seperti ini," kata Reva dengan senyum ramah. Rina tersenyum kecil, merasa hangat dengan perhatian Reva. Namun dia menolak dengan lembut. "Terima kasih, Reva, tapi aku lebih baik naik ojek saja. Aku sungguh takut merepotkanmu. Dan kita kan gak satu arah kan?" Reva memahami dan mengangguk. "Kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Kalau butuh apa-apa, langsung telepon aku. Aku pasti akan membantu." Setelah membereskan meja kerjanya, Rina mengenakan jaketnya dan melangkah keluar dari rumah sakit. Udara di luar terasa sejuk dan sinar matahari senja memberikan kilauan keemasan di langit. Rina memesan ojek online dan beberapa saat kemudian ojek tersebut tiba di depan pintu rumah sakit. Rina naik ojek dengan hati-hati, merasa sejuknya angin sore yang menyentuh wajahnya. Selama perjalanan pulang, dia memikirkan kembali kejadian di lantai 4 tadi siang. Meski masih menyisakan rasa takut, kehadiran Reva dan tawarannya membuat merasa sedikit lebih baik. Sesampainya di rumah, Rina berterima kasih pada pengemudi ojek dan membayar tarif perjalanannya. Dia memasuki rumahnya dengan perasaan campuran antara kelelahan dan rasa takut. Meskipun misteri di rumah sakit masih mengganjal pikirannya, Rina bersyukur memiliki teman seperti Reva yang selalu peduli dan siap membantunya. Dalam malam yang sunyi, Rina merasa sendirian di rumah kontrakannya. Dengan tubuh yang masih terasa lelah, ia memutuskan untuk meminum obat yang diresepkan dokter, berharap dapat tidur dengan nyaman dan pulih keesokan harinya. Setelah minum obat, Rina berbaring di atas kasurnya, memejamkan matanya dan membiarkan efek obat merayap ke seluruh tubuhnya. Ketika Rina mulai terlelap, dunianya berubah. Dia menemukan dirinya berada di dalam mimpinya. Namun, suasana yang tercipta di dalam mimpi tersebut
terasa berbeda dan suram. Rina berada di sebuah rumah sakit tua yang terbengkalai. Di ruangan itu hanya ada gelap dan sunyi. Rina melangkah di lorong-lorong yang penuh dengan keheningan, mencoba mencari sumber suara yang merayap ke telinganya. Saat dia mendekati sebuah pintu kayu tua, bunyi dari langkahnya menyusup ke udara. Dengan perasaan takut yang mendalam, Rina membuka pintu tersebut. Namun, pemandangan yang dihadapinya membuat bulu kuduknya merinding. Di dalam ruangan itu, terhampar banyak jenazah yang tertata rapi. Cahaya redup menyinari wajah-wajah pucat yang terbujur kaku di atas tempat tidur rumah sakit. Rina menyadari dengan ngeri bahwa dia berada dalam kamar jenazah. Dalam keadaan terkejut, Rina mencoba memahami arti dari mimpinya yang menakutkan ini. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memberinya pesan atau peringatan. Rina mencoba berjalan keluar dari kamar jenazah tersebut, namun semakin banyak lorong yang dia lewati, semakin banyak pula kamar jenazah yang dia temui. Keheningan yang menyelimuti tempat itu semakin menggumpal dan menakutkan. Saat Rina berusaha keluar dari rumah sakit tua tersebut, dia terbangun dengan nafas terengah-engah di kamarnya yang sunyi. Hatinya masih berdebar-debar akibat mimpi mengerikan yang baru saja yang dialaminya. Rina duduk di atas tempat tidurnya, memandang sekelilingnya yang teduh oleh cahaya remang-remang malam. Setelah terbangun dari mimpi yang menakutkan, Rina memeriksa jam dan melihat bahwa sudah waktunya untuk sholat subuh. Dengan hati yang masih terbebani oleh mimpinya, dia beranjak dari tempat tidurnya dan melaksanakan sholat subuh dengan hikmat. Setelah selesai, dia mulai beres-beres rumahnya, menyapu lantai, dan mencuci pakaian. Setelah mandi dan berias, Rina bersiap-siap untuk pergi bekerja ke rumah sakit. Saat menuju ke sana, dia merasa perlu menyempatkan waktu untuk sarapan. Lalu Rina mampir di warung depan rumah sakit dan membeli sepiring nasi uduk. Ketika sedang menikmati sarapannya, dia bertemu dengan Vina, salah satu perawat di rumah sakit tersebut. "Vina, selamat pagi," sapa Rina sambil tersenyum. "Selamat pagi Rina," balas Vina dengan ramah. Mereka berdua duduk bersama dan mulai ngobrol. Vina bercerita tentang kejadian kemarin di lantai 4, khususnya di ruang 403. "Tahu nggak Rina, kemarin ada pasienku yang meninggal karena serangan jantung. Itu terjadi begitu cepat dan tak terduga. Saya merasa sangat sedih dan terpukul karena pasien itu hidup sebatang kara." Rina terkejut mendengar cerita Vina dan matanya membulat ketika Vina menyebutkan ruang 403 di lantai 4. Ingatannya akan mimpi mengerikan dan wangi melati yang dia cium saat melewati kamar tersebut kembali menghantuinya. "Rina, apa kamu baik-baik saja?" tanya Vina melihat wajah Rina yang tercengang. "Ya Vina, aku baik-baik aja." Setelah mengobrol sejenak, Rina dan Vina berpisah untuk melanjutkan tugas masing-masing di rumah sakit. Rina sampai di ruang kerjanya dan melihat Reva yang sudah datang duluan, sedang duduk di meja kerjanya sambil membereskan berkas-berkasnya. Rina tersenyum dan menyapa, "Selamat pagi Reva." Reva mengangkat wajahnya dengan senyum ramah. "Selamat pagi juga Rina. Bagaimana keadaanmu hari ini?" Rina duduk dan menjawab pertanyaan dari Reva. "Hari ini agak aneh Reva. Tadi pagi aku ketemu Vina di warung nasi uduk. Tahu nggak dia bercerita apa? Dia bercerita tentang pasiennya yang meninggal kemarin di ruang 403 di lantai 4. Reva menghentikan aktivitasnya dan menatap Rina dengan heran. "Kamu juga dengar tentang itu?" "Aku baru saja mendengarnya dari seorang teman perawat lainnya." Rina mengangguk. "Iya, Vina tadi bercerita bahwa pasiennya meninggal karena serangan jantung. Yang membuatku terkejut itu terjadi di ruang 403. Reva tampak memikirkan cerita itu sejenak. Lalu dia berkata, "Ini sungguh aneh Rina. Kemarin kamu juga bercerita kan? Kamu mencium bau melati di ruang 403. Rina mengangguk mengenang kejadian itu. "Ya benar, itu membuatku merasa aneh." Keduanya terdiam sejenak. Mereka saling bertatapan, mencoba mencerna apa yang terjadi dan mereka dengar barusan. Kesamaan antara kejadian yang dialami Rina dan cerita Vina tentang kematian pasien di ruang 403 membuat suasana ruangan terasa tegang. Namun tanpa sepatah kata pun, Rina dan Reva memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Siang hari yang cerah, Rina dan Reva menerima perintah dari kepala bagian untuk mengambil berkas administrasi di lantai 5. Keduanya naik lift bersama, dan saat pintu lift terbuka di lantai tersebut,
Rina kembali mencium aroma melati yang kini semakin kuat. Rina terdiam sejenak, lamunannya terusik oleh kehadiran wangi yang familiar tersebut. Namun, Reva yang berdiri di sebelah mengajaknya keluar dari lift. Mereka berjalan di lorong lantai 5 dengan tujuan mengambil berkas administrasi yang diperlukan. Saat melewati salah satu ruangan, Rina melihat seseorang lelaki tua memakai jubah hitam sedang memasuki sebuah ruangan. Keberadaannya terasa aneh dan Rina merasa terkejut. Dia bertanya kepada Reva apakah melihat laki-laki itu, namun Reva tidak melihat sosok yang sama. Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang administrasi dan melewati pintu kamar 506. Kembali Rina mencium bau melati yang kuat. Matanya tertuju pada kaca pintu kamar 506 dan dia terkejut melihat sosok laki-laki tua berjubah hitam serta roh lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Di kasur terlihat lelaki tua yang tampak lemah ditampingi oleh keluarganya yang menangis. Rina langsung merasakan kebingungan dan kecemasan. Dia segera menarik tangan Reva dan berkata, "Reva, ayo cepet, kita harus segera pergi ke ruangan administrasi. Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Reva meskipun bingung mengikuti langkah Rina dengan cepat. Mereka bergegas meninggalkan lorong menuju ruang administrasi. Di dalam ruang administrasi, suasana terasa tegang setelah kejadian misterius di lantai 5. Reva yang merasa kesal dan penasaran menanyakan tentang apa yang terjadi. Rina mencoba menjelaskan secara berhati-hati tentang sosok laki-laki tua yang dilihatnya di lantai 5 serta peristiwa di ruang 506. Namun Reva menggelengkan kepala dengan nampak tidak percaya. "Rina, aku tidak melihat apapun di sana. Apakah kamu yakin itu semua nyata?" tanya Reva. Rina merasa berkeringat dingin mencoba meyakinkan Reva bahwa apa yang dia lihat bukanlah khayalan. Reva yang peduli dengan temannya memberikan segelas air putih untuk menenangkan Rina. Setelah mengambil berkas, Reva mengajak Rina untuk turun ke lantai 2. Namun, Rina masih merasa takut dan ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa dia harus melanjutkan pekerjaannya, bayangan kejadian di lantai 5 masih menghantuinya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka keluar dari ruang administrasi. Saat melangkah di lorong rumah sakit, mereka melihat pintu ruang 506 terbuka. Di dalam tampak seorang perawat dan keluarga pasien yang menangis. Rina dan Reva terdiam melihat pemandangan itu. Reva kemudian menghampiri Rina dan mengatakan dengan lembut, "Rina, mungkin apa yang kamu lihat tadi adalah malaikat maut?" Rina dan Reva tiba di ruang kerja mereka. Suasana di sana terasa tenang meskipun peristiwa misterius di rumah sakit masih menghantuinya. Rina duduk di kursinya, teringat pada Yeni, teman kerjanya yang baru saja resign beberapa hari lalu yang memutuskan untuk pulang kampung. Andai saja Yeni masih di sini, pasti dia tahu apa yang harus aku lakukan. Gumam Rina dalam hati. Yeni selalu menjadi sosok yang bijak dan terbuka terhadap hal-hal mistis seperti ini. Kehilangannya memberikan kekosongan dalam sebuah tim, terutama dalam menghadapi situasi seperti ini. Rina mencoba mengalihkan pikirannya dan fokus pada pekerjaannya. Namun terlepas dari upayanya untuk mengabaikan kejadian mistis tersebut, pikiran Rina kembali melayang pada kepekaannya yang khusus setelah kejadian di lantai 5 dan di ruang 506. Rina merasa semakin memahami kelebihan aneh yang dimilikinya. Seiring dengan pemahaman ini, Rina mulai melihat malaikat maut di sekitar pasien yang sebentar lagi akan meninggal. Aura kehadiran mereka memberi tanda bahwa akhir hidup seseorang sudah dekat. Bahkan tanda bau melati semerbak itu menandakan bahwa orang yang akan meninggal. "Kenapa aku bisa melihat seperti ini?" gumam Rina sendirian. Kepekaannya terhadap hal-hal yang tak terlihat oleh kebanyakan orang menjadi beban pikiran tersendiri baginya. Mengetahui bahwa setiap kali dia merasakan aroma melati, sesosok malaikat maut mungkin sedang hadir untuk menjemput roh yang akan pergi. Rina berusaha tetap fokus pada tugasnya, mencoba memadamkan rasa takut dan kekhawatirannya. Suatu pagi, Rina memasuki rumah sakit untuk menjalani shift paginya. Seperti biasa, dia memasuki lift sendirian, menunggu pintu lift tertutup. Namun tiba-tiba pintu lift terbuka lagi, dan seorang laki-laki muda seumuran dengan Rina memasuki lift. Lelaki itu tampak memakai kemeja putih dan celana hitam,
memberikan kesan bahwa dia mungkin datang untuk mendaftar pekerjaan di rumah sakit. Rina menyambutnya dengan senyum ramah. Laki-laki itu kemudian bertanya, "Permisi Mbak, saya mau tanya kalau aula di lantai berapa ya?" Tanya laki-laki itu terlihat agak bingung. Rina lalu menjawab dengan ramah, "Ruang aula ada di lantai 6. Kamu tinggal naik lift ke atas ya." Lift berhenti di lantai 2 dan Rina bersiap untuk keluar. Namun lelaki itu tetap berada di dalam lift. "Saya turun di sini. Semoga kamu menemukan ruang aula dengan mudah ya. Jangan lupa di lantai 6, ucap Rina sambil tersenyum. Lift bergerak naik dan Rina meninggalkan laki-laki muda itu di dalam lift. Dia melanjutkan perjalanannya ke ruang kerjanya. Ketika Rina sampai di ruang kerjanya, dia duduk di kursinya sambil memikirkan laki-laki tadi. Ada sesuatu yang terasa aneh dalam pertemuan mereka, tapi Rina tidak tahu apa itu. Dalam lamunannya, Rina tiba-tiba duduk di dalam sebuah ruangan di rumah sakit yang tampak tua dan bersejarah. Walaupun tempat itu tampak sepi, namun Rina melihat seorang perawat perempuan tengah berbicara dengan seorang dokter. Mereka terlihat sangat akrab, mungkin karena telah bekerja bersama-sama selama bertahun-tahun di rumah sakit ini. Perawat itu membicarakan suatu hal dengan penuh semangat dan dokter tampak tersenyum mendengarnya. Mereka seperti sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Namun tiba-tiba lamunan Rina terhenti ketika disapa oleh Reva. "Rina, hai, ada apa ini? Sedang mikirin yang jorok-jorok ya?" ujar Reva sambil tersenyum nakal. Rina tersadar dan langsung berubah fokus. Dia beralih dari lamunannya yang misterius ke realitas ruang kerja mereka. "Enggak kok Reva, cuma tadi ada pengalaman aneh di lift." Reva mengangkat alisnya dengan isyarat penasaran. "Oh, ada apa di lift? Ceritain dong." Rina memutuskan untuk berbagi cerita tentang pertemuan dengan lelaki muda di lift. Namun dia memilih untuk menyembunyikan detail misterius yang terjadi dalam lamunannya tentang rumah sakit tua dan pertemuan perawat dan dokter. Setelah mendengarkan cerita Rina, Reva terkekeh. Mungkin memang dia nyasar atau kebingungan, atau siapa tahu mungkin dia calon pasien baru yang ingin mendaftar. Rina juga tertawa, merasa lega bisa berbagi cerita dengan Reva. Waktu berlalu dan saat sore tiba, Rina bersiap-siap pulang. Reva telah pulang lebih awal meninggalkan Rina. Tiba-tiba ketika Rina sedang fokus dengan berkas-berkasnya, ada seorang anak laki-laki muncul di depannya. Rina tersentak kaget dan segera bertanya, "Ada yang bisa dibantu, Dek?" Anak lelaki itu menyatakan bahwa dia mencari ruangan 309. Rina meskipun bingung dengan kejadian aneh yang terjadi, memutuskan untuk membantu anak itu. Mereka berdua berjalan menuju ruang 309. Ketika sampai di depan pintu, Rina melihat melalui kaca. Di dalam terlihat lelaki tua berjubah hitam lagi, berdiri di samping pasien anak laki-laki yang telah terbaring di tempat tidur. Ibu dari anak itu menangis dengan pilu, terasa sangat kehilangan anak itu. Rina merasa seperti dia mengenali aroma melati yang khas dan merinding ketika melihat pemandangan di dalam ruangan tersebut. Anak laki-laki itu menoleh ke arah Rina dengan senyum kecil. "Terima kasih ya Kak." Rina merasa gemetar dan menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan rasa takut dan kecemasannya, lalu pergi terburu-buru meninggalkan koridor itu. Suatu malam dalam keadaan hujan deras, Rina dan Reva mendapat shift malam. Suasana gelap dan terhantam hujan membuat malam itu terasa begitu horor bagi Rina. Namun Reva yang selalu ceria mencoba menciptakan suasana yang lebih hangat dengan candanya. Rina, dengar, apa kabar ya dengan teman-teman malaikat kita malam ini?" kode Reva dengan senyum lebar. Rina tersenyum tipis. Jangan bercanda Reva, ini malam hujan deras lagi." Reva tertawa dan mencoba mengalihkan perhatian dengan menceritakan lelucon-lelucon konyolnya. Namun saat itu masalah muncul di jaringan komputer ruangan mereka. Tanpa ragu mereka memanggil pihak IT untuk memperbaikinya. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki muda tiba di ruangan mereka dengan membawa alat-alat teknis. Rina merasa ada yang familiar dari laki-laki itu. Dia pun
mulai mengingat kembali memorinya, dan tiba-tiba dia teringat bahwa laki-laki itu adalah orang yang ditemuinya di lift. Lelaki tersebut mulai memeriksa dan memperbaiki jaringan komputer dengan cekatan. Setelah selesai, Rina yang penasaran dan bertanya, "Maaf mas, tapi apakah kamu yang saya temui di lift kemarin?" Lelaki itu mengangguk dan menjawab, "Oh iya mbak, betul. Nama saya Arga. Saya baru saja bergabung di staf IT di rumah sakit ini." Reva yang melihat pertukaran pandangan mereka langsung menertawakan mereka. Ada yang kenalan rupanya malam ini. Udahlah, kerjaan aja dulu baru kenalannya." Arga dan Rina tersenyum malu-malu. Mereka kembali fokus pada pekerjaannya masing-masing. Meskipun demikian, suasana di ruangan tersebut menjadi lebih ringan. Berkat kehadiran Arga yang dengan cepat memperbaiki masalah jaringan, malam yang penuh hujan telah berlalu, dan Rina merasa lega karena tidak terjadi kejadian horor yang seperti dia takuti. Saat pagi tiba, Rina dan Reva bersiap-siap untuk pulang. Setelah merapikan ruangan kerja mereka berdua meninggalkan rumah sakit. Di lobi rumah sakit, Rina dan Reva berpisah karena Reva akan pulang naik motor. Tiba-tiba dari belakang, Arga muncul dengan senyuman ramahnya. "Hai Rina, mau pulang naik motor? Aku lewat jalan yang mungkin satu arah denganmu. Mau bonceng aku? Boleh bonceng kalau mau," tawar Arga sambil tersenyum. Rina memikirkan sejenak dan menyadari bahwa tawaran itu cukup membantu karena jalan pulangnya bisa lebih mudah. Rina mengiyakan tawaran tersebut. "Baiklah, terima kasih banyak Arga." Rina dan Arga kemudian berjalan bersama menuju parkiran motor. Arga menyediakan helm untuk Rina dan mereka berdua bersiap-siap untuk pulang. Perjalanan pulang bersama Arga menjadi momen yang cukup menyenangkan. Mereka berdua terlibat dalam obrolan ringan, mengalihkan pikiran dari suasana rumah sakit yang misterius. Arga terlihat sebagai orang yang ramah dan mudah diajak bicara. Setibanya di rumah Rina, dia turun dari motor dengan senyuman ramah. "Terima kasih ya Arga, sudah mengantarku. Sampai jumpa besok di rumah sakit." Arga tersenyum. "Sampai jumpa Rina, semoga hari-harimu menyenangkan." Rina memasuki rumahnya dengan perasaan hangat di hati. Hari demi hari berlalu dan hubungan antara Rina dan Arga semakin dekat. Keduanya mulai membangun ikatan yang spesial satu sama lain. Arga menjadi sosok yang selalu ada untuk Rina, senantiasa memberikan dukungan dan kehadiran yang menyenangkan. Setiap pagi, Arga dengan setia mengantar Rina ke rumah sakit untuk bekerja bersama. Begitu pula setiap malam, Arga tak pernah absen menjemput Rina untuk pulang. Perjalanan pulang bersama Arga menjadi momen yang dinanti-nanti oleh Rina, di mana mereka dapat saling berbagi cerita dan tertawa bersama. Hubungan spesial antara Rina dan Arga terus berkembang. Keduanya merasakan adanya ikatan yang lebih dari sekedar persahabatan. Setiap hari yang dihabiskan bersama memberikan warna baru dalam kehidupan mereka. Pada suatu sore, Rina menunggu di lobi rumah sakit, menantikan kedatangan Arga yang hendak menjemputnya. Namun, Arga tadi berpamitan untuk ke toilet sebentar. Waktu terus berjalan dan Arga belum juga muncul dari toilet. Rina mulai merasa cemas dan khawatir, mengingat biasanya Arga tidak memakan waktu lama. Setelah menunggu cukup lama, Rina memutuskan untuk mencari Arga di dalam rumah sakit. Dia memasuki pintu utama dan beralih ke lorong lantai 1. Saat berjalan-jalan, Rina melihat Arga di pojokan rumah sakit, tengah meletakkan sesuatu di sana. "Arga, apa yang kamu lakuin di sini?" tanya Rina dengan nada keheranan. Arga menoleh ke arah Rina, terlihat terkejut. "Oh Rina, nggak apa-apa kok, ini cuma sampah." Rina penasaran dan mendekati tempat di mana Arga tadi berdiri. Namun Arga segera menghentikannya. "Tidak perlu Rina, ini kan cuma sampah biasa. Ayo kita kembali ke lobi dan pulang bersama." Rina merasa ada yang aneh, tapi dia mengangguk setuju. Mereka berdua kembali ke lobi dan bersiap untuk pulang bersama. Meskipun perasaan cemas Rina belum sepenuhnya hilang, namun dia mencoba untuk menenangkan diri dan menganggap kejadian tadi hanya sebuah ketidaksengajaan kecil. Pagi itu, Rina bersiap-siap untuk memulai shift paginya di rumah sakit. Saat memasuki lorong rumah sakit,
Dia merasakan suasana yang berbeda. Rina sungguh terkejut melihat bahwa banyak sekali roh yang berkeliaran di setiap sudut rumah sakit. Mereka tampak berkumpul dan menunjukkan tanda-tanda ketidaktenangan. Rina merasa bulu kuduknya berdiri, namun dia memilih untuk menunduk dan berjalan terburu-buru. Di sepanjang lorong, Rina melihat berbagai bentuk roh-roh. Ada yang seperti pocong tanpa mata, ada laki-laki besar berbulu, bahkan ada tuyul. Mereka berkeliaran di rumah sakit. Rina masih melangkah dengan cepat dan pandangannya fokus pada jalannya, mencoba untuk tidak menyentuh atau berinteraksi dengan roh-roh yang melintas di sekitarnya. Namun semakin Rina melangkah, semakin sulit baginya untuk mengabaikan kehadiran roh-roh itu. Beberapa di antaranya mereka mencoba menyapa atau menghampirinya, memohon bantuan atau meminta perhatiannya. Saat dia mendekati ruang kerjanya, Rina mencoba untuk merapikan pikirannya dan menenangkan diri. Dia memahami bahwa sesuatu yang tidak biasa terjadi saat ini. Di ruang kerja, suasana terasa tegang dan penuh kekhawatiran. Rina, Reva, dan rekan kerja lainnya saling berbagi cerita tentang kejadian malam sebelumnya. Mereka mendengar bahwa Dr. Haryadi, pemilik rumah sakit, tiba-tiba pingsan dan sekarang masih dalam keadaan koma. Reva yang selalu ceria kali ini terlihat serius. Ini sungguh tidak terduga. Semoga beliau segera pulih, ucapnya dengan suara pelan. Rina merasakan adanya ketidaknyamanan yang makin bertambah. Mengingat pengalaman anehnya di rumah sakit belakangan ini, apalagi dengan kehadiran-kehadiran roh yang semakin banyak, suasana menjadi semakin sulit dihadapi. Rekan kerja yang lain bergantian menyatakan keprihatinan mereka dan mengucapkan doa-doa masing-masing. Rina sambil melihat sekeliling ruangan yang kini lebih terasa berat, ikut mendoakan kesembuhan atasan mereka. Dia merasakan adanya perubahan energi di rumah sakit ini, berharap bahwa keadaan membaik seiring berjalannya waktu. Sore hari telah tiba. Shift kerja Rina akan berakhir. Arga memberikan kabar bahwa dia akan menjemput Rina seperti biasa. Rina melihat keluar jendela ruang kerjanya, dan di sudut belakang rumah sakit dia melihat sosok Arga yang terlihat sedikit mencurigakan. Dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan bersiap-siap pulang. Ketika Rina keluar dari rumah sakit, dia melihat Arga menunggu di sudut belakang seperti yang terlihat sebelumnya. Rina menyapanya dengan ramah. "Hei Arga, kenapa kamu di sini?" Arga menjawab dengan tersenyum dan seakan melemparkan sesuatu untuk membuangnya. Rina yang penasaran segera mengambil bungkusan itu. Saat dia membuka bungkusan putih tersebut, dia kaget menemukan batu hijau dan kertas yang dihiasi dengan gambar-gambar aneh mirip mantra. Rina menatap Arga dengan tatapan heran. "Arga, ini apa?" Arga terlihat agak marah, namun kemudian dia menjelaskan. "Rina, dengerin aku dulu. Ini salah satu cara untuk melampiaskan rasa dendamku. Aku merasa harus memberikan sedikit pesan kepada orang-orang yang telah menyakiti dan menghancurkan hidupku. Semoga dengan ini mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat." Rina mendengarkan cerita yang terungkap dengan mata yang terbelalak dan hati yang berdegup kencang. Arga melanjutkan ceritanya dengan penuh emosi. "Akan aku ceritakan, ini berkaitan erat dengan rumah sakit ini. Asal kamu tahu, aku adalah anak haram yang dibuang oleh Dr. Haryadi, pemilik rumah sakit ini. Kau tahu kan, ibuku bernama Rina Kusumaningsih adalah wanita yang pernah memiliki hubungan dengannya," ujar Arga dengan suara yang berat. Lalu dia melanjutkan ceritanya. "Saat aku berumur 3 tahun, ibuku menuntut tanggung jawab dari Dr. Haryadi itu untuk memberikan status dan kehidupan yang lebih baik bagiku. Namun yang dilakukan oleh Dr. Haryadi hanya menikahi ibuku secara siri. Itu tidak cukup bagi ibuku dan konflik antara mereka pun terpecah dan mereka pun saling bertengkar. Ibuku menuntut hak-haknya, tetapi dia menolak untuk memberikan pengakuan layak atas hubungan mereka. Mereka saling bertengkar, berakhir tragis ketika ibuku terjatuh dari lantai 6 rumah sakit ini dan mengakibatkan kematiannya." Arga melanjutkan ceritanya. "Aku saat itu dimasukkan ke panti asuhan. Sekarang setelah sekian lama aku ingin membalas dendam atas kejadian tragis yang telah menimpa ibuku.
Aku merasa bahwa rumah sakit ini penuh dengan ketidakadilan dan mereka yang bertanggung jawab harus membayarnya. Rina merenung mencerna semua informasi yang baru saja dia dengar. Dia tidak pernah menduga bahwa kisah hidupnya dan Arga akan terkait dengan tragedi kelam yang menghiasi rumah sakit ini. Dengan hati yang berat, Rina bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Arga?" "Aku akan membuka tabir kebenaran di balik semua ini, Rina. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rina mendengar cerita dan rencana Arga dengan ketidaknyamanan dan semakin tumbuh di hatinya. Dia merasa bahwa tindakan Arga bagaimanapun tidak bisa dibenarkan dan seharusnya diselesaikan dengan cara yang lebih sah. "Arga, kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara ilegal. Lebih baik kamu melaporkan ke polisi. Biarkan hukum yang menentukan keadilannya," ucap Rina dengan suara yang penuh kekhawatiran. Namun Arga tetap keras kepala. Dia menolak untuk melibatkan pihak berwenang dan bersikeras bahwa satu-satunya keadilan yang dapat dicapai adalah melalui tindakan langsung terhadap Dr. Haryadi. "Sudah cukup lama keadilan tidak terpenuhi, Rina. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut tanpa tanggapan. Dr. Haryadi harus merasakan apa yang telah dia lakukan," tegas Arga dengan suara yang penuh dengan amarah. Arga pergi dengan marah, meninggalkan Rina yang terdiam dan terkejut oleh rencana tersebut. Rina melihat kebungkusan putih, lalu dia akan membuangnya ke tempat sampah. Rina merasa bingung dengan apa yang terjadi. Dia merasa akan kehilangan Arga, orang yang sangat dicintainya. Namun, dia merasa aneh dengan kejadian ini. Pagi harinya, suasana di rumah sakit tampak sangat berat. Begitu Rina memasuki lobi, dia mencium bau melati yang sangat menyengat dan begitu kuat sehingga membuat terdiam sejenak. Reva dan rekan kerja lainnya terlihat terdiam. Wajah mereka mencerminkan kebingungan dan duka cita. Reva dengan ekspresi lesu mendekati Rina dan mulai menceritakan kejadian tragis yang terjadi semalam. "Dr. Haryadi meninggal, Rina. Dia meninggal dalam keadaan koma," ucap Reva dengan suara serak. Wajah Rina terdiam, mencoba menangkap berita tersebut. Sejenak setelah mendengar kabar itu, Rina merasa takut dan khawatir. Dia teringat oleh Arga. Lalu dia mencoba menghubungi Arga, tetapi tidak ada jawaban dari nomor telepon Arga. Rina mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak ada respon. Rina tetap merasa gelisah. Terbesit di pikirannya bahwa Arga telah melakukan balas dendamnya. Dia merenung sejenak, mencoba memproses semua yang telah terjadi. Beberapa hari berlalu, namun Rina masih belum bisa menghubungi Arga. Kecemasan dan kekhawatiran terus menghantuinya, terutama setelah mengetahui bahwa Arga telah mengirimkan surat resign dari pekerjaannya di rumah sakit. Rina mencoba mencari informasi lebih lanjut dari rekan-rekan kerja di bagian IT, namun mereka juga tidak tahu keberadaan Arga setelah pengunduran dirinya. Rina merasa kecewa dan bingung. Namun di tengah ketidakpastiannya, misteri besar tentang Rina Kusumaningsih, ibu kandung Arga, mulai terungkap. Rina menemukan bahwa hubungan antara Rina Kusumaningsih dan Dr. Haryadi ternyata lebih kompleks dari apa yang dia bayangkan. Kini, Rina menyadari bahwa dia terlibat dalam suatu rahasia. Dalam kesendiriannya, Rina hanya bisa berdoa agar Arga baik-baik saja, meskipun ketidakpastian dan rasa kehilangan tetap melingkupinya. Begitulah akhir cerita. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan buat kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan jangan lupa like, comment, share jika kamu suka cerita ini. Nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.